Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Semoga baik-baik saja. Semoga Allah selalu diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa bersama supaya apa yang kita peroleh pada pagi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Amin. Baik anak-anak, untuk absennya Bapak telah mengirimkan Google Form yang telah dikirimkan di WA Group. Silahkan diisi sesuai nomor dan nama kalian ya, nomor absen dan nama kalian. Baik, untuk materi kali ini kita membahas mengenai masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah I ini, yang mana kita melanjutkan materi yang kemarin kaitannya berdirinya sampai kita mengetahui khalifah-khalifah yang berprestasi, dan sekarang kita membahas mengenai kemunduran dinasti Umayyah ya. Tujuan kita mempelajari ini supaya kita mengetahui apa saja sih faktor-faktor penyebab yang menjadikan kemunduran dinasti Umayyah. Baik, disimak baik-baik ya. Ini akan Bapak jelaskan. Baik, untuk faktor-faktor penyebab kemunduran Bani Umayyah itu ada dua. Ini faktor internal yang pertama, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Untuk faktor internalnya itu ada dua. Yang pertama itu kaitannya pengangkatan putra mahkota ya, pengangkatan sebagai khalifah pengganti dari khalifah sebelumnya itu masih kecil dan kurang profesional. Karena apa? Sistem yang digunakan pada masa pemerintahan dinasti Umayyah ini sifatnya monarki, sistemnya monarki, sehingga pemerintahannya harus diberikan kepada keturunan dari Bani Umayyah sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kaitannya perilaku amoral dari para khalifah dan pembesar. Perlu kita ketahui bahwa para pembesar dan para khalifahnya pada masa akhir-akhir pemerintahan atau keruntuhannya itu justru mereka menunjukkan perilaku yang kurang baik, seperti suka berfoya-foya, suka bersenang-senang, bermewah-mewahan, bahkan ada korupsi maupun nepotisme seperti itu. Itu adalah faktor internalnya. Terus yang kedua, ini adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini berkaitan dengan kekuatan-kekuatan baru yang mana menjadi penentang kekuasaan Bani Umayyah I. Kekuatan-kekuatan baru ini seperti keturunan dari Abbasiyah, terus dari kerajaan Persia, kerajaan Nasrani, dan masih banyak lagi yang ingin menentang pemerintahan dinasti Umayyah. Itu faktor eksternalnya. Baik, untuk faktor pemicu timbulnya pemberontakan, yang pertama itu perebutan kekuasaan, terus yang kedua ada dendam, yang ketiga harta kekayaan yang melimpah. Untuk yang pertama itu perebutan kekuasaan, bahwa pada pemerintahan dinasti Umayyah tentu tak luput dari rasa ingin merebut kekuasaan, ingin menjadi seorang pemimpin, sebagaimana seperti contoh Ali pada waktu menjadi khalifah itu malah justru
berontak oleh ini golongan Muawiyah, seperti itu. Perebutan kekuasaan contohnya, atau juga seperti Bani Umayyah ini dimusuhi atau dilakukan pemberontakan oleh para keturunan Bani Abbasiyah karena kurang puas terhadap pemerintahnya. Terus yang kedua kaitannya dendam, ini dendam. Nah, banyak dari golongan-golongan yang melakukan perlawanan atau dendam karena merasa dinomorduakan oleh pemerintahan dinasti Umayyah, seperti golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, dan lain sebagainya. Mereka itu merasa diduakan oleh pemerintahan dinasti Umayyah sehingga mereka ingin membalas dendam terkait pemerintahannya. Terus yang ketiga itu kaitannya harta kekayaan yang melimpah. Nah, perlu kita ketahui bahwa pemerintahan dinasti Umayyah seringkali mengalami kemenangan sehingga mendapatkan banyak keuntungan seperti puasan wilayah, mendapatkan upeti, mendapatkan harta ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, ini menjadikan pemicu perebutan harta ya di dalam pemerintahannya. Baik, kita lanjutkan untuk faktor kekurangan dari pemerintahan Bani Umayyah. Ini yang pertama kaitannya peralihan kekuasaan yang sifatnya monarki seperti yang Bapak jelaskan tadi, yang mana menjadi penyebab keruntuhan Bani Umayyah. Kaitannya ini sistem monarkinya, karena yang menjadi pengganti itu atau putra mahkotanya itu masih kecil dan belum layak sebagai pemimpin. Terus yang kedua kaitannya pengangkatan dua putra mahkota dalam satu pemerintahan. Nah, seperti yang terjadi pada Khalifah Yazid bin Walid dan Sulaiman bin Walid. Hal ini menjadikan rakyatnya itu tidak puas atau merasa bahwa kebijakan dari pemerintahan dinasti Umayyah ini merupakan kebijakan yang belum tegas dalam mengangkat khalifah untuk sebagai pengganti. Terus yang ketiga kaitannya ini banyaknya kasus penyelewengan. Nah, perlu ketahui bahwa orang yang di dalam pemerintahan, pembesarnya, para khalifahnya, yang mana di dalam pemerintahan itu melakukan tindak amoral seperti tadi, korupsi dan nepotisme. Dan yang keempat ini kaitannya wilayah baru, karena pemerintahan dinasti Umayyah itu sering mengalami kemenangan sehingga mendapatkan perluasan wilayah. Nah, perluasan wilayah ini yang baru-baru justru malah sulit untuk dibina. Akhirnya inilah yang menjadi faktor kekurangan dari Bani Umayyah. Itu tadi 4 faktor kekurangan Bani Umayyah ya. Terus faktor kelebihannya, yang pertama itu kaitannya ini sikap berani dan tegas dari beberapa khalifah. Terus yang kedua sikap adil, jujur dan religius. Yang ketiga pola pengembangan budaya yang melakukan dengan pendekatan Arabisasi atau Arab oriented. Yang keempat sikap berani berperang dari kaum muslimin, seperti yang Bapak jelaskan bahwa khalifah sebelumnya itu justru lebih menunjukkan prestasinya sehingga mendorong kemajuan pemerintahan dinasti Umayyah dibandingkan yang akhir-akhir. Untuk proses runtuhnya Bani Umayyah 1 itu yang pertama tidak tegasnya sikap tidak senang masyarakat terhadap khalifah Bani Umayyah. Terus yang kedua
karena peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Jadi seperti yang kita bahas tadi, masyarakat nggak senang karena kebijakan-kebijakan dan orang yang ada di dalamnya itu tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat, begitu. Terus yang kedua ini kaitannya perang melawan keturunan Abbasiyah. Hal ini yang menjadikan faktor Bani Umayyah itu mengalami kemunduran. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini kaitannya keruntuhan, kemunduran dinasti Umayyah itu disebabkan dua faktor. Untuk yang pertama faktor internal dan untuk yang kedua itu faktor eksternal. Untuk faktor internalnya itu kaitannya pengangkatan putra mahkotanya itu masih kecil sehingga kurang mumpuni dalam memerintah dinasti Umayyah, dan para pembesarnya di dalam pemerintahan dinasti Umayyah cenderung perilakunya amoral atau kurang baik, melakukan penyelewengan dan lain sebagainya. Terus untuk faktor eksternalnya itu karena ada perlawanan dari luar, kekuatan-kekuatan baru seperti keturunan Abbasiyah, Persia, golongan-golongan seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi penyebab keruntuhan dinasti Umayyah. Baik anak-anak, untuk tugasnya Bapak membagi 4 kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri 4-5 orang. Silakan memilih sendiri. Nah, kelompoknya tema-temanya udah Bapak bagi. Untuk kelompok pertama ini kaitannya faktor internal dan eksternal. Kelompok kedua untuk faktor kekurangan dinasti Umayyah. Terus kelompok 3 kaitannya faktor kelebihan dinasti Umayyah. Terus kelompok 4 itu berkaitan faktor pemicu pemberontakan. Silakan memilih anggota kelompoknya masing-masing. Terus tugas kalian itu dari beberapa tema yang Bapak bagi, kalian ditugaskan untuk membuat video presentasi ya, minimal 1 menit. Dari ini setiap kelompok, jadi setiap individu harus membuat video presentasi minimal 1 menit. Ini sesuai dengan tema-temanya ini ya, sesuai dengan kelompoknya. Terus videonya diupload di YouTube dan linknya dikirimkan di grup WA kelas. Dan tugas yang kedua ini satu kelompok satu, yang mana semuanya harus membuat peta konsep terkait keseluruhan materi yang Bapak jelaskan tadi. Baik, apakah ada yang bertanya? Kalau ingin bertanya, kalau belum paham terkait materi dan penugasan, silakan anak-anak bisa menuliskan nama dan pertanyaan terus dikirimkan di grup WA kelas. Nanti kita berdiskusi bersama-sama. Baik, kita akhiri pembelajaran pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama supaya ilmu yang kita dapat bisa barokah. Al-Fatihah. Amin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf dari penjelasan materi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.